Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kita melanjutkan ya pembelajaran kita tadi. Jadi kita bikin 2 pertemuan untuk mengganti ini ya. Sebenarnya 3 pertemuan ya teman-teman ya. 7 kita tadi. Kemudian saya potong ya tadi ya, separuhnya itu punya pertemuan 6 tadi yang case tadi ya. Beberapa fungsi yang kita bahas terkait dengan password tadi ya, itu masuk di pertemuan 6. Kemudian yang sebentar saya perlihatkan aja di sini sebentar. Jadi agak melek sebentar. Screen dulu. Screen oleh. Nah, iya teman-teman ya. Jadi tadi kita bahas yang ini ya teman-teman ya. Untuk pertemuan 7 tabel locking, di mana tadi kita sudah bahas sama latihan ya. Jadi kita tidak ada latihan untuk kelas kita. Kemudian kita geser tadi ada potongan untuk pertemuan ke-6 ya. Di mana ke-6 tadi kita sampai di case-nya tadi ya. Bentar. Untuk nggak keluar. Bentar ya teman-teman. Ininya enggak mau. Nah, ini yang tadi kita sebentar ya. Bisa ya, office-nya nggak nge-lag. Bentar ya teman-teman ya, nge-lag di saya sebentar. Sebentar ya, saya close dulu biar nggak terlalu ini banget. Kayaknya kebanyakan buka. Ya. Nah, tadi kita bahas terkait dengan case. Ini saya slow banget. Bentar ya, maaf ya. Kayaknya lagi not responding. Saya close dulu jadi ininya biar nggak berat. Ini screen dulu nih ya tadi ya. Kita tadi sampai sini ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut memulai tadi ya, mungkin kita berdoa lagi dulu ya, karena kita mengawali aktivitas, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Saya kira berdoanya cukup, kemudian tadi kita stop di sini ya, di slide terkait dengan aplikasi penerapan case ya tadi ya, dengan membuat nilai sederhana ya tadi ya. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan ya, opsinya tidak hanya misalkan tadi ya 2 atau 3 kondisi, nanti teman-teman bisa nambah ya, else-nya ditambah aja kalau misalkan ada beberapa kondisi. Kemudian kita balik lagi ke list-nya tadi, sebentar. Untuk kelas kita tadi yang ini udah dibahas ya, berarti ya yang latihan sudah, ini kalau tidak salah latihannya itu yang tadi teman-teman yang di soalnya, makanya di sini kosong ya, yang kelas C kosong berarti kita sudah tadi ya. Kemudian yang ini itu tadi ada soalnya sih teman-teman, kita pakai reference yang kelasnya Bu Helena teman-teman. Nanti teman-teman kalau nge-reference ini sih ya, ini ya ada latihan case when di kelas C, teman-teman silakan dicek ya untuk kelas C.
Gimana? Mau dikerjakan sembari dibahas kayak tadi, apa mau buat latihan atau bagaimana? Ini ya, tugas kelas C itu teman-teman. Yang di sini, di pertemuan ke-6 ya. Tadi kita kan sudah membuat ya case sederhana, isiannya antara 2 atau 3 keterangan ya. Nah, nanti di sana mungkin nanti teman-teman silahkan dicek yang ini ya, bagian pertemuan 6. Nanti teman-teman masuk yang kelas C, teman-teman. Karena nggak di close kok. Nah, ini nanti ada case when ini ya, case when ya kelas C. Nanti isinya yang ini, teman-teman. Ini ada soal. Jadi, bagaimana yang teman-teman kelas B mau dikerjakan atau mau di PR-kan? Terserah. Saya tadi atau mau bagaimana gitu. Oke, jadi tidak perlu submit gitu. Oh ya. Kalau saya sih nggak apa-apa, terserah teman-teman. Kalau memang itu ya lebih memudahkan kita jadi bisa dibahas bareng gitu ya. Jadi kita cobakan ya ini ya. Di sini kita lihat dulu kali soalnya. Diakses dulu ya. Tugas kelas C tadi nanti isinya yang seperti ini ya. Nah, ya, saya taruh di chat aja kali, biar yang tadi mungkin kesulitan belum download. Bentar. Di case when ini saya taruh di chat, silakan untuk teman-teman yang mungkin belum mengakses yang kelas C. Kalau enggak ini aja di chat ini, coba dibuka dulu deh untuk soalnya. Iya. Yang latihan case when. Kita tadi sudah membahas ya salah satu contoh penerapan case. Karena kita lanjut ya, 6 saya balik dulu ke 7 ke 6, kemudian nanti yang paling terakhir yang keempat ya, ke tukarnya pertemuan 4. Silakan ya dibuka dulu, nanti teman-teman dihadapkan pada berapa nih soalnya? Ada 4 kalau nggak salah. Ada tugas, oh ini ada tugas ya. Ini ada tugasnya. Kemudian untuk latihan, nah teman-teman diminta ya membuat database ya, latihan case ya, di mana untuk tabelnya kita sudah diberikan ya sintaks dari tabel ya. Kemudian nanti teman-teman melakukan pengisian. Kemudian di sini nanti untuk melakukan operasi case, hampir mirip dengan yang tadi. Mungkin saya kasih kesempatan aja ya ke teman-teman ya. Ada kalau bikin database nggak usah aja ya, maksudnya nggak usah buat ini. Jadi langsung aja ke 2, 3, sama 4 itu boleh deh langsung di share screen yang mau coba, boleh. 2, 3 sama 4, silahkan mas. 2, 3, 4. Kalau bikin database, bikin saja ya namanya terserah, bebas namanya. Nomor 2 1 orang, nomor 3 boleh 1 orang. Nggak apa ya, udah ada ininya sih. Saya cuma pengen teman-teman ini aja biar kita mencobakan. Yang ini praktikannya. Dan tadi kita dibahas bersama saja lah, teman-teman juga nggak usah jadi PR, jadi kita buat bareng-bareng aja. Jadi ada 3 soal ya teman-teman ya. Yang saya ajukan buat pertanyaan yang nomor 2, 3, sama 4 dulu aja. Itu kalau nggak ada masalah di copy aja kodenya kalau tidak ada masalah biar cepat. Kalau ada masalah dicek dulu ya, tidak jarang kadang mungkin ini udah dibuatkan nih malahan. Ini udah dibuatkan teman-teman dari Bu Helena juga nih teman-teman materinya ini. Soalnya dari Bu Helena juga. Kan teman-teman dicobakan. Yang 2 boleh ya nanti. Jadi database-nya terserah namanya. Kemudian dibuat aja yang saya mintakan untuk share screen nomor 2, 3 dan juga 4. Baru nanti silahkan ya. Kalau sudah habis ini gimana? Mau dibuat tugas apa mau sekalian?
Kalau sekalian nanti sekalian aja dibuat. Kita sementara di latihannya dulu aja. Yang tugasnya nanti dulu deh. Saya stop share ya. Kalau misalkan nanti ada yang sudah ready, boleh lanjut langsung share screen. Boleh, silakan Mas. Yang nomor berapa? Bebas ya, kalau yang pertama bisa milih. Masih proses nih? Masih? Sudah? Ya, kebaca nggak teman di sini nggak kelihatan. Mendingan dia di Zoom aja ya, karena kodenya jadi tidak jelas di sini. Buram, ya. Kok emang gitu ya? Emang gitu ya? Di Zoom buram deh. Terus dulu kali, coba di share lagi. Masih? Kok? Ini? Iya. Masih. Udah. Sudah. Silakan, Mas Andra, dijelaskan. Boleh? Apa yang dibuat? Lah kok ngobrol lagi ya? Sama nggak? Kok ini koneksinya apa yang lain gimana? Sama, senasib juga. Koneksinya coba. Kalau ya dipakai ya. Saya kira kalau nggak dipakai, pakai aja PC yang kosong. Kalau ada kabel ininya dipakai aja kabelannya. Kabelannya copot aja. Kalau ada yang kosong, pinjam punya teman ya. Kalau nggak dipakai. Ada jelasin ya Bu? Oke, nggak apa. Apa yang dibuat? Kan kita bikin create table dulu, di table nilai mahasiswa, terus datanya itu kita ada ID nilai dengan tipe data integer, auto increment, terus dia juga ID nilai ini primary key, terus kita bikin name dengan tipe data char 10, terus nilai dengan integer, panjangnya 11 otomatis ya gitu, terus untuk status dengan tipe data varchar 10. Dan ini kalau di deskripsi. Ini ya, untuk nilai mahasiswa ya. Silakan Mas Nahyandra, nama sama NIM-nya ya di chat. Terus tinggal nomor selanjutnya teman-teman. Yang nomor 3, silakan. Copy aja nggak apa-apa, silakan. Ya, insert-nya. Silakan Mbak, boleh. Share screen langsung aja. Kayaknya kosong deh. Nah, bisa langsung. Kemudian nanti nomor 3 ya nanti. Kemudian ada yang tugas nanti kita iniin dulu deh. Kiranya mau di silakan Mbak. Nomor 3 ya. Nomor berapa itu? Iya. Jadi insert untuk tabelnya mahasiswa di kolom nilai terus 1111 80 terus 11 ini ya. 12 Saya kecilin. tentang pemilihan. Oke, silakan Mbak, nama sama NIM-nya. Kita sampai di nomor 3, teman-teman. Yang nomor 4, silakan. Silakan Mbak, nomor 4 langsung share screen. Kemudian ini nanti gimana nanti? Tugasnya terserah nanti teman-teman. Silakan untuk yang nomor 3 dulu ya, nomor 3 ya. Mungkin sambil dijelaskan Mbak. Iya kan ya, di sini urutannya. Tadi kan database 1 ya. Nomor 4. Silakan. Nomor 4 ini menampilkan Nomor besar ya. dengan kondisi ketika mulai dari 70 maka statusnya akan lulus. Berarti yang di bawah 70 nilainya statusnya tidak lulus dari tabel nilai mahasiswa.
Silakan Mbak, nama sama NIM-nya ya. Jadi sama seperti yang tadi ya teman-teman ya, saya mau ngejelasin tapi warnanya hitam sih nggak kelihatan. Jadi sama ya yang dijelaskan teman-teman kita tadi untuk kode yang ini kelihatan nggak? Coba saya share all. Nah, untuk struktur yang di sini sama dengan yang tadi ya. Jadi kita memanfaatkan case di mana ada kondisi ya lebih besar sama dengan 7, kita pakai kondisi lulus. Tadi cuma 2 kondisional ya, sama seperti tadi ya. Yang tadi kalau di saya tadi kan lebih dari 100 sama kurang. Nah, ini untuk contoh 2 kondisional. Di mana tadi ada beberapa ada contoh ya dari Mas Enril tadi yang ada penambahan yang kondisi ketiga yang ada sama dengan, nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja. Untuk case itu kayak if, jadi kalau ada lebih dari 2 bisa ditambahkan. Nah, ini untuk lebih dari 2, teman-teman geser di bagian bawah. Tugasnya mau tugas apa mau dilanjut? Oke. Silakan. Jadi oh iya, ini ada nama ya? Tadi kita nggak ada. Langsung kan ya? Cuma NIM sama status ya? NIM sama nilai, maaf. Untuk inputnya ini ya. Oh iya, nggak ada nama. Iya, benar-benar. ID nilai, NIM nilai, status. Nah, untuk yang tugas mungkin karena kita modelnya dibahas saja ya bareng-bareng. Jadi nanti silakan teman-teman yang sudah ready boleh share screen ya. Untuk yang poin tugas ya, silakan. Jadi pakai case tapi case-nya jadi ditambah ya. Kalau tadi kan kita cuma pakai 2 ya rata-rata ya. Tadi ada yang Mas Endra tadi nambah 1, 3. Ini kita bikin yang kayak kemarin mirip-mirip yang trigger itu ya. Kasih keterangan. Jadi ada A, D, C sama DE ya. Ada 5. Ini ada namanya ya. Ini ya nggak ada namanya. Oke. Ini apa sih? NIM nama indeks. NIM aja berarti ya. NIM sama nilainya. NIM sama nilai ya berarti. ID nilai itu ada tuh. Statusnya belum ada ya. Kalau mau ditambah nama ya nggak apa-apa sih. Nanti di alter. Kalau teman-teman mau nambah nama boleh. Kalau di sini mau ditambahin nama. Kalau enggak palingnya ada NIM-nya lah. NIM sama nilainya ya. Jadi case-nya beranak jadi 5, teman-teman. Nanti kalau ada yang sudah langsung ya saya stop dulu ya. Nanti kalau tiba-tiba ada yang sudah belum ini. Di ini aja.
Boleh, silakan share screen, Mas. Pakai konsep yang tadi, tapi buat banyak ya berarti ya. Udah. Udah ini enggak? Audionya bisa? Enggak ada deh, enggak ada. Audio udah enggak apa-apa. Iya, kagak ada itu, enggak apa-apa. Oke. Nilainya mana? Nilainya? Nilainya ada nggak? Kalau ada nilainya nggak? Indeks langsung? Tambahin nilai dulu deh. Biar kelihatan ke teman-teman. Ada nilainya berapa, kasih sampel aja. Jadi kayak yang tadi deh, mirip yang tadi ya. Jadi kasih angkanya berapa gitu. Biar dia tahu masuk range ke berapa gitu. Kalau tiba-tiba nih misalnya indeks kan kita nggak tahu ininya. Tambahin aja. Nah, nambahin gitu. Silakan, Mas Hendra. Ini sama kayak di contoh sebelumnya, yang seleksi case dan nilai sedang itu terus. Tapi ini kan di perintah itu kan, kalau indeks A itu nilainya kurang dari sampai dengan 100 dan lebih dari 180. Terus kalau yang nilai B itu kurang dari 79 dan lebih dari 68 dan seterusnya. Ini ya, sambil dilihat angkanya tadi ya. Range-nya A-nya kan 80 sampai sama dengan ya? Dengan besar. L-nya itu tidak ada nilai atau nilai valid. Kalau kan nggak ada nilai minus 1 atau nilai 101. Terus kayak namanya indeks ya? Ini indeks dari keterangannya. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Contoh sampelnya yang dari Mas Enril ya. Tadi ada 80. Oh, udah dites semua, Mas. Coba ABCD-nya. Dicobain aja biar masuk beberapa ininya. Kita dapat mahasiswa ya. Bisa langsung. Kita dapat A sama D ya. Ada B, ada C, ada apa sih tadi? E ya. Oh, ada ininya. Berarti 67 ya. Min 1 bukannya di luar ya? Di situ kan 0. Oh iya, mau dicobain. Oke. Coba testing ininya biar keluar apa range-nya. B.
Nah ini ya, A, B, B, tidak ada nilai, tidak ada nilai. Nah ini ya teman-teman untuk sampelnya. Nanti silakan disesuaikan ya, karena kita ada beberapa ya. Ini C-nya belum masuk ya, nggak apa-apa, nggak apa. Oke, terima kasih Mas Henry. Silakan nama sama NIM-nya di chat. Oh, tunggu dulu kayaknya. Ada yang lain bagaimana? Kalau mau ngecek dulu case-nya, strukturnya. Else-nya? Yang kayak matematika itu. Apa sih? Maksudnya kalau udah kan maksudnya ada jadi banyak cuma ada empat. Oh, boleh di ini aja, share screen aja Mbak, coba biar ini. Coba di stop share dulu. Stop share dulu ya, biar di share aja Mbak. Silakan Mbak Elmira. Boleh. Nah ini ntar dulu ya, biar ada gambaran teman-teman. Yang satunya yang seperti ini ya versinya, bebas ya teman-teman ya. Kalau apa memudahkan teman-teman membuat di sini masih present. Aduh nggak kelihatan ya. Jadi yang di zoom aja teman-teman. Ini versi yang berbeda ya, sedikit berbeda. Nah ini nanti teman-teman bisa aja pakai Elsa langsung gitu. Nah ini contohnya, silakan ya Mbak Elmira, nama sama NIM-nya di chat. Terima kasih. Nah ini udah kita bahas teman-teman untuk yang tugas ya. Jadi tidak usah ada tugas atau mau ada, nggak usah ya. Oke, tidak aman. Berarti sudah ya. Kita pertemuan 6 berarti sudah ya. Kemudian kita geser di pertemuan 4 ya. Sebentar. Ini materinya mana ya? Pertemuan 4. Coba dicek dulu deh. Ya. Nanti karena ini aja deh. Nanti dari saya aja kali teman-teman, daripada nanti repot karena kita kelas pengganti ya. Karena kan kalau tadi kan saya pegangnya gini. Kalau tadi kan kita kelas pokoknya kan pertemuan 7 tuh. Jadi teman-teman buat pendataan kan di 7 daripada kalau ini bingung. Nanti dari saya aja. Nanti masuk semua aja. Oke. Kemudian tadi berarti di pertemuan 4 teman-teman. Ini tapi di pertemuan 4 itu materinya tidak di sini ya. Sebentar, bukan yang ini. Nah, bukan yang ini sebentar. Materinya ini fungsi bukan ini, kita udah itu. Yang ini juga sudah, yang di kita ini teman-teman. Mana sih tadi? Ini tadi udah ya. Ini kita udah yang fungsi lain, logging tables. Soalnya, oh ini sebentar ya. Ternyata ada di file. Praktikum basis data, instruction control instruction control language. Tadi saya hapus yang sudah tadi ada ya. PCO Banyak silakan.
materinya sebentar saya taruh di chat aja teman-teman. Materi silakan untuk materinya dicek dulu di chat ya. Materinya untuk yang pertemuan 4 dibuka dulu, yang di chat sih teman-teman, di download dulu. Yang TCL ya, Transaction Control Language. Saya buka dulu. Yang ini ya, nanti materinya. TCL, ya. Yang TCL dulu di-download dulu teman-teman materinya. Ini yang materi pertemuan 4-nya ini teman-teman. Tapi di list teman-teman kosong kan ya? Iya. Nah, ini materinya ini. Kita bahas dulu ya seperti tadi. Nanti baru praktikannya nanti ya. Kita lanjut dulu. Nah. Sebentar, saya udah share screen belum ya? Share screen ini ya. Nah, ini. Oke. Bisa nggak? Bentar ya teman-teman, karena double di ini jadi malah mending ini aja deh. Stop dulu deh. Bisa nggak? PPT-nya? Karena mungkin bisa nggak? Coba. Atau saya taruh di ini, di apa grup WA. Bentar ya. Coba. Di grup kita SBD ya. Coba dicek dulu, bisa apa enggak? Materinya yang ini ya. Yang baru, yang TCL teman-teman, itu yang pertemuan 4. Bagi yang tidak bisa cek WhatsApp ya. Untuk yang materi di pertemuan 4, kita bahas dulu aja seperti tadi, baru nanti praktekkan. Ini sudah sama, bisa dibuka dulu, dicek dulu deh. Daripada nanti nggak bisa dibuka. Bisa kan ya? Oke. Kita lanjut ya. Tadi saya kalau mau full screen jatuhnya nggak bisa ini sih, contohnya nggak ini. Saya pakai ini aja kali ya. Oh. Yang controlling Ini aja teman-teman ya. TCL. Nah, di dalam TCL di sini, ini nggak apa-apa ya di sini tulisan di dalam. Jadi untuk SQL ya, di sini bukan karena kita pakai MySQL ya. Nanti ada kaitannya dengan DDL, DML, DCL ya. Kalau teman-teman sudah kenal ya, kita kemarin belajar ada DDL ya, data definition, di mana teman-teman create, kemudian manipulation kita gunakan ada insert, update, delete ya. Kemudian control language ya kita tentukan ya, yang mengakses. Kemudian yang sekarang kita belajar di transaction control ya. Nah, ini ada DDL, create, alter, dan kawan-kawannya. Kemudian DML ya, ada insert, update, delete. Query biasa, kita pakai select ya. Kemudian ini ya, untuk DCL, kontrolnya kemarin kita mengenal di semester ganjil ya, ada grand revoke. Kemudian ada transaction control. Di sini mencakup commit, rollback, save point ya. Nanti ada satu lagi, set transaction ya. Untuk TCL ya, transaction control atau lebih familiar kita singkat TCL, ini merupakan perintah untuk mengendalikan suatu perubahan di dalam database ya. Nah, TCL diperlukan ketika data yang dimodifikasi pada suatu tabel, nanti teman-teman akan tambahkan, menghapus, atau melakukan
perubahan tapi sifatnya misalkan akan dibatalkan gitu ya. Jadi ada kesalahan, teman-teman ingin kembali, katakanlah seperti itu. Kemudian daripada kita harus misalkan mengulang ya, kalau misalkan kita bikin kayak semacam save point gitu ya, titik yang kita tandai, jadi kita bisa kembali ke titik yang tadi gitu ya, kita bisa langsung menggunakan gitu ya data tadi ya. Dalam menyimpan data secara permanen yang disebut sebagai commit, nanti teman-teman akan memanfaatkan ini ya, sintaks commit ini untuk ini ya, melakukan penyimpanan secara permanen. Kemudian ada pula nanti teman-teman bisa memanfaatkan ini ya, rollback, di mana teman-teman ini ya dimanfaatkan untuk mengembalikan ya ke kondisi sebelumnya, itu menggunakan rollback. Nah, di sini ada beberapa ragam ya kaitannya dengan fungsi yang ada di dalam TCL. Ini commit, ini untuk kita tadi ya melakukan save atau penyimpanan permanen untuk transaksi ya. Nah, ini nanti teman-teman memanfaatkan commit. Kemudian untuk rollback, nanti teman-teman akan kembali ya ke kondisi sebelumnya ya, gitu. Kemudian untuk save point, ini kita menandai, misalkan teman-teman ingin menandai ya tadi sampai misalkan melakukan tambah data apa gitu ya. Oke, saya sampai di sini saya tandai gitu. Kayak semacam bikin ini ya, backup point ya. Kemudian start transaction ini memulai transaksi baru. Nah, nanti kita coba lihat contohnya. Nanti teman-teman misalkan ya membuat database ya praktikum, di mana di sini kita melakukan select ya dari praktikan, ada data para pesertanya ya di sini. Kemudian kita coba geser. Nah, nanti teman-teman memulai dengan ini ya, start transaction, kemudian melakukan operasi update ya, praktikan, di mana tadi kita lihat ya mungkin berbeda ya, saya copy dulu kali ini. Di sini, misalkan kita lihat perbandingannya, ini teman-teman saya geser. Nah, di sini tadi kan kondisi awal ya, Aldithia yang nomor 3, itu kan hanya kecil ya. Kemudian kita update di kapital ya, dibuat kapital untuk namanya ya di sini. Nah, nanti seperti ini. Kemudian kita cek lagi. Nah, nanti teman-teman menyimpan. Tadi kan kita sudah melihat ya penggunaan ini ya, start transaction dulu. Kita udah pakai 1 tuh. Kita kan tadi punya 4. Kemudian kita geser di ini, kita lakukan operasi update. Kemudian dari proses update, ininya saya delete dulu ya. Tadi kan perubahan cuma untuk melihat perbedaannya. Kemudian kita geser ke save point, teman-teman. Kita simpan ya, titik di mana kita melakukan perubahan update tadi ya. Aldithia-nya jadi A kapital. Di sini ya, ini dinamai A kecil ya. Kemudian teman-teman melakukan lagi nih, insert ya. SI praktikan, ini nanti teman-teman tandai ya, operasi tadi ya. Nah, ini di sini kan kita tambahkan tuh, yang 0 ya, SI praktikan ini menjadi disimpan ya di dalam save point yang B. Kemudian kita lihat lagi, ini ada insert ya, into praktikan ya, teman-teman. Di mana ada penambahan, kalau yang tadi SI praktikan, di yang selanjutnya kita menambahkan yang di bawah. Yang ini, nyisip ini ya, yang di bawah. Nah, ini kemudian kita cek, ini dilakukan kalau kita tadi melakukan save point, di sini diminta teman-teman untuk rollback, untuk kembali ke titik tadi ya, save point-nya kan terakhir di B. Nah, tadi kan kita save-nya posisi B itu kan sini ya, ini B ya, B-nya tuh ada 5, 0 sampai 5 maksudnya. Kemudian kita geser ke sini, untuk nyisip ya, nyisip yang nomor 6 ini, nanti akan ada penambahan. Setelah B, kita nambah 1 lagi baris. Kemudian setelah nambah 1, kita pengen nih, kembali ini teman-teman, dilakukan rollback, kembali ke B. Tentunya si tadi ya, insertion nyisip ini akan hilang, karena posisinya tadi kita bikin save point kan di point B ya.
Sehingga ketika kita rollback ke B, karena tandanya poinnya kita tandai dengan B ya, kita kembali ke titik B, berarti tadi posisinya tetap 0 sampai 5. Gitu. Kemudian di sini ada pula teman-teman, misalkan ya, kita ingin kembali, tadi si rollback A itu kan ini ya, A-nya mana tadi? A itu ini ya, A itu adalah kondisi di mana ini ya, Alditianya A-nya berarti kapital ya. Coba kita cek tadi untuk kembali ke rollback A, A-nya berarti posisinya yang kapital ya teman-teman ya. Nah itu ya. Jadi kayak kita save yang terakhir, di mana misalkan kita pengen balik lagi ya ke kondisi, kita panggilnya pakai rollback gitu. Poinnya nama poin ya, terserah teman-teman ya penamaannya. Ini poin yang digunakan, ini pakai sampel A dan B ya, untuk memudahkan mungkin untuk contohnya. Nah ini rollback ke tadi ke B ya, ini yang ke A. Nah itu ya. Jadi kalau kita tadi sudah dapat 3 ya. Yang pertama kan untuk set transaction, start transaction dulu di awal, baru kita save dulu poinnya, save poin, baru kita panggil ya. Misalkan teman-teman ingin kembali ke suatu poin tertentu pakai rollback. Nah, di sini ada penjelasannya nih teman-teman secara narasi ya. Dari gambar di atas, setelah melakukan start ya, kita tadi melakukan start transaction, namanya yang tadi ya, Aldithia, yang tadinya dengan huruf kecil, kita update ya, dengan A-nya kapital. Nah, kita beri nama save point-nya A. Nah, ini A ya. Kemudian selanjutnya ditambahkan ya, sebuah data baru di SI praktikan tadi ya, kita save-nya, namanya B ya, save point-nya. Kemudian ditambah lagi ya tadi ya, nyisip yang di line 6 ya. Line 6 tadi itu, tapi kita tadinya nggak di-save ya tadi. Setelah nyisip itu kalau tidak salah tidak di-save ya. Nah, nanti tapi teman-teman misalkan untuk rollback, nanti tinggal langsung manggil poin titik ke save-nya gitu ya. Jika ingin membatalkan perintah-perintah sebelumnya, untuk kejadian seperti ini sebenarnya cukup menggunakan query update dan delete ya. Namun jika kejadian ini ada permasalahan ya, sudah banyak, maka harus mengupdate satu persatu ya. Nah, nanti kita cobakan. Untuk itu diperlukan perintah untuk mengundo. Nah, kalau misalkan katakanlah teman-teman ingin kembali ke satu kondisi ya, misalkan tadi sudah input data, kemudian teman-teman pakai rollback ya, untuk kembali kepada kondisi saving yang teman-teman tadi misalkan sudah tentukan titiknya. Tuh. Nah, di sini nanti teman-teman juga mencobakan ya. Ini sebentar, yang ini ya. Nah, ini ketentuan ya. Ada beberapa ketentuan, teman-teman, yang bisa menjadi perhatian kita, di mana hanya bisa di rollback jika belum dilakukan perintah commit ya. Nah, ini ada hal-hal yang mungkin bisa diperhatikan teman-teman. Nah, boleh di rollback, tapi posisinya belum di commit. Commit itu kayak save permanen ya. Kemudian dapat digunakan untuk kembali ke bagian awal transaksi ya, dengan menjalankan rollback. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi belum di set commit, berarti kan kita bisa balik lagi ya ke poin yang kita buat, misalkan gitu. Kemudian jika save point B dibuat setelah save point A, maka ketika dijalankan perintah, itu akan rollback A ya. Kemudian save point B otomatis terhapus. Jadi kalau B dibuat setelah A ya, ketika dijalankan rollback A, nanti otomatis dia nanti baliknya ke titik di mana dipanggilnya ya, yang misalkan dia kan titiknya yang lebih jauh ya A. Sedangkan B itu yang lebih dekat dari perubahan misalkan. Nah, dia agak jauh, nanti dia otomatis ya kecenderungannya untuk mengambil titik di mana teman-teman manggil gitu. Jika save point yang dibuat itu bernama sama dengan save point yang telah ada, maka yang lama ini akan otomatis terhapus. Jadi automatically update ya untuk save point-nya. Katakanlah kita pakai titik baru, tapi teman-teman kasih namanya juga masih A misalkan. Nah, itu tentunya nanti dia akan memanggil A yang paling dekat dari pembaharuan teman-teman. Tidak akan bekerja jika auto commit enable default MySQL ya. Nonaktifkan
menggunakan set auto commit ini ya, dibuat 0 atau tidak aktif ya. Nah, ini kalau misalkan kondisionalnya ternyata ada auto commit ya. Di sini jadi auto commit berarti kan by default dia langsung save permanen ya berarti. Nah, di mana dia langsung kalau misalkan teman-teman melakukan rollback tadi ya, posisinya tidak bisa dieksekusi. Jadi teman-teman harus set dulu ya auto commit-nya itu 0 ya, dibikin false dulu. Nah, kemudian terdapat beberapa hal yang tidak bisa di rollback ya, seperti DDL ya, Data Definition Language ya. Nah, tadi kita banyak memberikan contoh untuk insert ya, teman-teman ya. Insertnya sih bisa ya. Kalau di sini tadi berarti DDL, Data Definition Language-nya. Kalau yang insert tadi kan berarti masuk DML-nya ya. Tadi kan kita ingat yang di sini tadi, di dalam list-nya ya. Kalau DML kan kita tadi bisa melakukan operasi insert. Sedangkan di DDL tadi disampaikan ya, tidak apa namanya, di sini ya, coba saya copy dulu biar nggak ada bingung. Nah ini ya, terdapat beberapa hal yang tidak bisa di rollback ya. Ada beberapa hal, misalkan DDL di sini mencakup ini ya, yang ada create, alter, dan sebagainya. Ini saya taruh sini untuk DDL biar lebih memudahkan. Kemudian nanti teman-teman juga bisa mencobakan, kita buat contoh, misalkan yang ini ketemu sih teman-teman halamannya, yang di atas saya tidak ketemu ya. Kadang gitu, saya lebih suka pakai page ya, di mana nanti percobaannya lebih cepat. Tapi teman-teman termasuk cepat ya. Ada juga beberapa, ada kelas yang ini juga kadang-kadang ini kalau typing takutnya saya ada yang typo, jadi kelewatan gitu. Nah nanti teman-teman membuat ini ya, kita membuat bersama. Untuk contoh yang kedua ya nanti, jadi membuat tabel mahasiswa. Nah ini cek data ya. Kemudian nanti sama seperti yang tadi, start transaction dulu. Kemudian dari list yang sudah ada, nanti teman-teman melakukan insert ya. Kemudian dilakukan commit. Ini untuk menguji yang start dan juga commit. Kemudian di bawah nanti teman-teman bisa melihat ya, kita melakukan pemanfaatan perintah rollback ya untuk mengembalikan database ke bentuk awal. Nah, nanti teman-teman setelah tadi kita commit tadi ya, commitnya yang ini ya, Jaka Kalimantan ya, di bawah sendiri ya, Jaka Kalimantan. Kemudian di sini ini ya, Jaka Kalimantan kan sudah ada. Kemudian gunakan rollback untuk mengembalikan ya. Rollback ini harus dimulai dengan start transaction, teman-teman. Di mana di sini ya ada Fitri Surabaya ya. Kemudian nanti teman-teman rollback-nya ke poin di mana komit terakhir dibuat ya, atau komit terakhir dieksekusi kan posisinya ada di Jaka Kalimantan ya. Kemudian kita tadi kasih insert ini ya, Fitri Surabaya. Nah nanti teman-teman ingin lakukan rollback. Rollback ini ternyata nggak pakai poin juga nih teman-teman. Rollback-nya langsung rollback nih di sini. Rollback-nya langsung rollback. Tidak ada, kalau tadi kita bikin save point dulu ya. Rollback-nya langsung panggil ke rollback. Berarti rollback titik terakhir di mana komit tadi teman-teman lakukan ini eksekusi. Kemudian kita dapat nih datanya tadi kan terakhir komit ada di Jaka Kalimantan ya. Nah itu berarti kita baliknya ke situ. Karena kita nggak bikin save point ya, di mana kita beri titik gitu, kemana kita kembalinya gitu. Jadi kita kembali ke titik di mana komit terakhir. Nah si Fitri Surabaya ini tadi kan sudah ditambah, tapi kan kita sudah rollback ya. Jadi kembalinya ke yang ini. Nah ini nanti kemudian ada latihan dari database yang Anda miliki, gunakan 2 tabel ya untuk melakukan perubahan TCL selanjutnya ya, menggunakan start, commit, dan rollback. Database gunakan 2 tabel. Database gunakan 2 tabel untuk perubahan TCL. Kemudian apalagi nih, coba kita lihat contohnya, latihan buat database himpunan. Kemudian tabel anggota pada database himpunan. Ini apa nih? Ini ya. Tabel anggotanya. Kemudian buat user baru ya. Kemudian teman-teman diminta nih, ada memanipulasi data ya, menggunakan sovereign. Harus pakai ini ya, user segala ya.
Sebenarnya yang penting belajar terkait 3 konsepnya tadi sih teman-teman, yang ada start transaction-nya, kemudian kita buat commit, save point, sama rollback. Itu udah mencakup sih. Di sini ternyata ada penambahan user baru juga. Nanti kita fokus ke latihannya tadi dulu aja deh. Nah, ini kan dia kayak bikin lagi, tapi saya agak ini ya teman-teman harus bikin ini kan. Ini kan bukan pembahasan kita. So, grant ini kan bukan di luar dari yang kita bahas. Tadi kan kita bahasnya kan cuma 4. Nah, kayaknya kita ini ntar dulu deh latihan. Mendingan kita fokus ke latihan yang ada 2 tadi aja dulu. Yang ini. Malah di luar konteksnya soalnya. Ya emang sih campur maksudnya kalau implementasi, cuman kan kita fokus ke ininya dulu aja, pokok bahasannya. Nah, mau dicoba dulu yang ini dulu kali ya. Yang contoh 1 dulu ya teman-teman ya. Kalau contoh 2 tadi saya nemu ininya. Saya nemu webnya ya. Biasanya saya kasih ke teman-teman gitu biar lebih cepat typingnya dibandingkan kalau harus typing itu kadang-kadang ada typo dan sebagainya, itu agak menghambat praktikan kadang-kadang praktiknya kita. Jadi silahkan kita buat dulu mungkin ya di sini ya. Bikin dulu teman-teman praktikum, kemudian praktikan dengan data sebagai berikut ya. Jadi ID itu pakai integer aja nggak apa-apa. Nama, varchar, kelasnya boleh varchar. Kemudian kita cobakan ya, tadi kita opsinya apa sih? Start transaction ya. Start transaction nanti digabung aja ya sama commit biar pasangan. Kemudian kita bikin save point ya, tadi save point A dan save point B. Jadi saya bikin soalnya itu yang pertama aja ya, mungkin membuat dulu tabelnya. Soal pertama, kemudian soal kedua, nanti teman-teman bisa membuat ininya ya, start transaction tadi ya. Ikut di sini aja, save point-nya dulu aja nggak apa-apa teman-teman. Kita ikut yang ini aja biar nggak bingung. Jadi kita panggil aja dia nggak pakai ini ya, nggak apa-apa. Kita bikin yang ini dulu aja, nanti start transaction, kemudian update ya nanti. Sampai sini dulu, bikin tabel dulu aja. Bikin tabel dulu, nanti yang sudah selesai bikin tabel, boleh share screen nanti. Silahkan. Yang gampang dulu deh. Baru nanti bikin save point-nya nanti ya. Save point A sama save point B. Bikinnya ini aja, ID integer, nama, varchar, terserah teman-teman, gak usah banyak-banyak deh, kayaknya pendek deh. Kemudian kelasnya silahkan pakai varchar juga boleh, pakai char juga boleh. Buat sampel aja. Mungkin untuk tantangan yang pertama, untuk yang pokok bahasan di pertemuan 4, bikin tabel dulu ya. Nanti yang sudah boleh share screen. Baru setelah itu nanti kita geser ke tadi ya, slide berikutnya. Sampai di slide 5 dulu deh. Saya stop share ya, nanti kalau yang sudah boleh langsung share screen ya. Kalau yang nanti sudah boleh dilanjut ke slide 6 ya teman-teman. Tantangannya slide 6. Tapi nanti di save sampai save point A ya di situ dulu deh. Jadi 1 sama 2 dulu deh. Di slide 5 dan slide 6 dulu, teman-teman.
Sudah? Oh iya, boleh. Silakan, Mbak. Langsung share screen saja. Biar cepat. Silakan. Oke. Silakan. Oke, kemudian ini sampai di mau sekalian? Boleh? Oke, sampai sini dulu deh, teman-teman, sampai 6 ya. Silakan, Mbak, nama sama NIM-nya di chat. Terima kasih. Kita tadi sudah sampai sini, teman-teman. Mana tadi? Terus dulu ya. Kita tadi, nah ini ya teman-teman ya. Saya share, oh ini. Ini ya. Bisa full. Nah, tadi untuk yang ini sudah dibuat nih teman-teman. Kita sampai di sini dulu, start transaction. Kemudian silakan di save di slide 7, teman-teman. Yang slide 7 silakan di save ke save point A dulu. Kemudian update juga di save point B. Mungkin kita per slide aja ya biar nggak bingung teman-teman. Slide 7 yang sudah boleh 8. Kemudian 9 ya. Jadi kita urut aja ya. 7, 8, 9, 10 teman-teman. Silakan. Yang 5, 6 sudah, kita geser ke yang 7, teman-teman. Untuk bikin save point dulu ya. Kita save dulu di poin A sama poin B. Kalau ada yang sudah, silakan ya. Saya stop share aja. Silakan, Mbak. Untuk yang tadi ya, slide seterusnya berarti 7. Ya, silakan, Mbak. Yang membuat save point, silakan. Kemudian oke. Oke, namanya ya. Iya, namanya. Ya, ini ya teman-teman ya. Karena kelasnya dibuat 0 ya. Nah, ini di save point B ya. Oke, terima kasih Mbak Rafmi. Silakan nama sama NIM-nya dicatatkan di chat. Kemudian kita tadi sudah sampai di slide 7 ya teman-teman.
Coba saya geser dulu. Kita sudah sampai di slide 7. Untuk slide 8, ini insert saja ya. Mungkin bisa pasangan, sebentar. Tadi 7, kita sampai mana tadi? 8. Kemudian ini ya. Mungkin di sini kan cuman insert ya. Yang 8 sama 9 nih bisa barengan deh. Baru nanti yang terpisah yang rollback A ya, yang ke-10. 8 sama 9 bisa bersama. Silakan teman-teman yang 8 sama 9. Karena dia hanya insert ya. Nanti balik ke rollback-nya di bawahnya. 8 sama 9 bareng, yang 10 terpisah. Silakan. Untuk yang sudah ready. Boleh share screen, saya stop dulu deh kalau ada yang mau coba. Masih ada 2 kesempatan teman-teman. Yang 8, 9 sama yang 10. Silakan. Kalau yang sudah, silakan share screen. Jadi rollback-nya dari ke B dulu ya. Kita rollback B dulu, baru nanti kita rollback yang terakhir ya, yang ke A tadi ya. Hapus save point-nya ya. Makanya kalau misalkan namanya, kalau tadi kan di teori tadi namanya sama, dia otomatis ngupdate ya, ngupdate yang titik terbaru ya. Coba kalau delete save point, coba sebentar. Mendelete ya. Coba kita, saya sendiri nggak terlalu hafal sih, karena jarang menggunakan save point. Delete save point. Point, rollback to save point ya, save point statement. Di sini ada kayak ada nggak? Save point rollback, rollback unlock. Save point identifier, save transaction ya. Rollback to save point. Delete save point. Kayaknya sih nggak tersedia ya. Atau teman-teman coba sembari cek. Boleh nih ada pertanyaan dari teman-teman kita untuk penghapusan ya save point. Untuk remove-nya save point ya. Bisa di delete. Ditimpa bisa kan tadi secara konsep kalau ada titik terakhir yang teman-teman bikin, dia akan mengacu pada titik terakhir yang dibikin di commit terakhir. Dia bisa. Kalau secara teori ya. Tadi dia nggak nyebutin kalau ada delete-nya sih. Kalau saya ngecekin sih kayaknya belum nemu teman-teman untuk delete-nya. Tapi ditimpa bisa, benar. Ditimpa bisa. Secara teori ditimpa bisa. Rollback, commit ya. Save point. Delete biasa ya, save point. Delete yang rollback aja. Rollback, rollback, bikin transaction. Delete-nya delete biasa sih. Transaction ya.
rollback release set point. Rollback set point. Commit rollback. Ada yang delete biasa ya. Silakan teman-teman, ada yang udah untuk slide berapa tadi, 89 ya. 8 sama 9, kemudian yang 10 teman-teman, silakan yang mau share screen. Silakan. Mau coba. Oh iya, soalnya diborong sendiri. Kasih yang lain, kasih kesempatan ke yang lain, silakan teman-teman yang lain. Untuk mencobakan share screen yang 8 ya, slide 8 sama 9 teman-teman. Itu yang tadi rollback point-nya ya. Jadi kita kembali ke, silakan Mbak. Yang 8 sama 9 ya, karena hanya apa namanya terpisah itu, tapi sebenarnya jadi satu ya. Rollback ke B-nya. Silakan. Yang ke B. Ya. Ada nyisip ya. Silakan. Mungkin sambil dijelaskan boleh. Kita mau rollback to B. Jadi yang 6-nya hilang. Oke. Terus kalau kita rollback lagi Ke A. yang 0-nya juga hilang. Oke. Jadi balik ke posisi tadi ya, hanya 5 data. Oke. Terima kasih Mbak Aska. Kemudian silakan ya nama sama NIM-nya. Kita geser ke praktikan yang bawahnya teman-teman. Yang ini. Yang ini ada nih apa? Halamannya. Nanti tinggal di copy aja sebentar. Tinggal di copy, nanti teman-teman tinggal jelasin aja. Yang di sini sudah ada. Nanti teman-teman nggak usah typing sih. Ini ya. Rollback-nya udah di ini belum? Poin tadi udah di ini ya. Pertama tadi kan ada komitnya juga ya. Di awal di titik A tadi ada komitnya ya. Coba sebentar saya share screen dulu. Ini use ya. Transaction. Oh, di sini kita nggak pakai commit ya. Use the transaction update save point. Oke. Kembalinya kemana Mas? Di commit dulu sih teman-teman kalau misalkan mau bikin set itunya. Jadi kayak nge-save permanennya di commit ya. Tapi dikasih commit. Nggak auto commit aja biasa bisa. Sebentar, ini saya taruh aja di sini contoh yang lainnya. Teman-teman kayak gini. Ini ada nggak ya? Sebentar. Ada nih teman-teman. Langsung aja di commit saja. Commit. Sebentar. Tadi ada contohnya nih. Nah ini ya, kayak gini. Saya taruh aja di ini chatnya teman-teman. Ini ya, contoh pakainya commit juga. Tapi mungkin ada beberapa mix ya. Nah di sini coba dilihat bareng-bareng. Tadi ya, kalau di sini kita pakainya ada commit ya. Commit itu kayak nge-save permanen sih. Commit saja, commit. Hanya commit. Nah, commit itu kayak kita nge-save titik permanennya ya. Sebelum misalkan teman-teman ingin memodifying data lagi ya. Kemudian teman-teman tandai pakai save point gitu. Jadi saya titik awal ya, baseline-nya kita commit aja dulu. Baru nanti kalau updating-nya teman-teman save aja di save point-nya. Nah, ini untuk rollback. Ini contoh lain aja yang untuk penerapannya. Kemudian bisa nggak balik, Mas Hendra?
di commit dulu tadi sih pertamanya, tapi bisa nggak rollback ke ini, rollback ke titik sebelumnya, atau rollback doang tapi tadi udah di define ya set point-nya ya. Mungkin ini ya, saya share dulu ya yang di bawahnya tadi ya. Yang percobaan di contoh 2, ini bisa dicek di sini. Nanti teman-teman bisa langsung dicobakan. Kalau udah commit, jadi commit itu kayak nutupnya gitu. Jadi nanti kalau udah di commit, ya terakhir kalau teman-teman commit, rollback-nya nanti berhenti di commitnya terakhir. Nah gitu logika ininya. Di rollback ke ya kan dia kan ke commit ya. Terakhir commitnya coba save point. Oh dia udah kita bikin save point ya. ABC-nya nanti ini sih kalau commit kan harusnya kalau misalkan ya katakanlah kita rollback-nya tadi misalkan di define rollback-nya A berarti kan baliknya ke ini ya titik A ya. Kalau B berarti titik B ya. Kecuali kalau rollback biasa dan tadi ntar commit-nya berarti di kalau kita tadi logikanya sih kalau didefinisikan A sama B kalau memang tadi belum di commit ya, belum di commit itu masih bisa balik lagi sih sampai terakhir. Itu. Hilang sih baliknya. Jadi jatuhnya kalau misalkan mungkin ada mau dicobain aja Mas Andreas kali biar ada gambaran teman-teman. Ya enggak apa dilihatin aja kodenya. Biar teman-teman ada gambaran ya. Tadi proses komitnya ya. Silakan, mau dicoba nggak? Mau di-share? Jadi nge-commit-nya pas di awal kan ya, biar kelihatan coba sambil di-share screen. Karena kalau secara teori ya tadi ya, kalau misalkan kita bikin tuh save point, terus kita rollback, tapi rollbacknya ke titik point, berarti kan harusnya dia balik ke titik point. Tapi kan aturannya setiap kali misalkan kita commit itu misalkan tadi kita bikin ya beberapa titik save point gitu, tapi kita manggilnya rollback, itu berarti kan titik terakhir ya yang di commit ya, karena dia paling acuannya titik terakhir yang di commit sih. Tapi mungkin sambil dipraktikkan aja biar dapat gambarannya. Silahkan Mas Andreas boleh share tadi prosesnya. Coba ya dites dulu aja kali tadi. Misalkan ini ya.
Doesn't exist. Komit lagi kalau biasa. Kemudian poin sampai keempat. Poinnya poin kan harusnya bisa sampai 16 kerja ya. Kalau di roda
jadi kayaknya kalau misalkan commit sama save point teman-teman, kalau nge-save point tuh ini ya langsung, jadi misalkan ya kalau di sini coba saya tadi buat contohnya, jadi pakai nilai yang tadi ya, saya cobakan itu ini teman-teman. Misalkan tadi ya pakai nilai tadi yang kita buat. Nah di sini saya ada 3 data ya teman-teman, saya save di save point A. Habis itu nanti saya tambahkan lagi nih teman-teman, ada satu insert ya, satu insert, kemudian dia saya commit ya di yang keempat ya, dimana saya rollback ke A lagi, dia nggak ada, jatuhnya doesn't exist ya. Jadi dia akan mengembalikan kalau di rollback jatuhnya ke titik commit itu, commitnya yang jadi poin, bukan save pointnya. Jadinya gitu teman-teman. Kalau di tes nih coba, nanti teman-teman bisa tes ya. Jadi si save point sama commit itu jauh lebih permanen save untuk yang commit ya. Jadi ketika kita even bikin save point A di saya, nanti si save point A ini akan kalah sama ketika di commit. Jadi jatuhnya kalau rollback biasa, nanti baliknya nanti ke titik di mana tadi saya terakhir melakukan commit ya. Gitu. Secara praktikannya gitu sih teman-teman. Jadi kita nambah ya, tadi saya nambahin gitu. Dianya nanti baliknya terakhir saya commit kan ada 4 data. Padahal saya bikin save point ada 3 data, dia kembalinya ke 4 data, teman-teman. Di mana commit terakhir saya ada 4 data. Gitu. Itu untuk jadi dia lebih permanennya kayak permanen di commit ya. Even kita bikin save point dia kalah kalau save point ke commit ya. Tetap nanti ke narik kembaliannya ke commit. Oke. Seperti itu, percobaannya masih ada 1, tapi masih kuat lagi apa enggak? Masih lanjut lagi, kita kayaknya one day with SBD. Jadi teman-teman masih mau lanjut atau sudah? Tadi saya kasih ini ya, linknya di chat ya tadi ya, yang modding data itu nanti tinggal di copy sih yang ini teman-teman. Saya sukanya gitu ya, tinggal percobaan aja sih. Ini ya tadi ya, yang Fakih ini ya. Fakih ini masih ya gimana? Silakan teman-teman, masih ada 1 percobaan, masih kuat atau sudah menyerah? Kalau masih, ini masih ada 1 yang modding data tadi ya, tapi yang ininya nggak usah aja deh, kita skip aja yang tadi ya, yang latihannya, karena kalau saya pribadi tadi ada Grand juga. Grand itu kan bukan bahasan kita ya, sama Grandnya, daripada nanti teman-teman mix ya, kita ke pokok bahasannya aja. Jadi latihannya ini ditiadakan aja. Kita sampai di ini aja, yang slide 17 ya. Silakan teman-teman untuk yang slide 13 sampai dengan yang 16 mungkin ya. Di sini nanti teman-teman bikin save point sama rollback biasa, kayaknya nggak ada penanda ya. Silakan dibuka aja yang ini ya, modding data ini. Jadi dilakukan insert ya, di copy aja teman-teman, bikin sendiri, tapi kayaknya tabelnya nggak ada ya. Halaman slide ini Mas, halaman di slide 13, tapi pakai yang di chat saya, yang itu aja modding data, jadi tinggal di copy, nggak usah typing biar lebih cepat. Nah ini ya, seperti ini, silahkan nanti, tapi tabelnya kayak bikin sendiri deh yang mahasiswa. Nah ini ya, jadi nanti kita buat dulu select ya di sini. Kemudian start transaction, kemudian masuk lagi 1 data ya tadi ya, yang Jaka Kalimantan tadi ya. Kemudian kita rollback, tapi di sini nggak usah pakai kasih nama save point kayaknya deh. Kita di sini makanya commit teman-teman. Kalau yang tadi mungkin kita sudah mencoba mengenal yang save point ya, di mana ternyata commit sama save point menang save point, menang commitnya ya, menang commit ya. Kalau misalkan kita commit, dianya save pointnya kalah, gagal ininya. Nah, paling tinggal percobaan ini saja, teman-teman. Tinggal yang ini aja. Yang di bawah soalnya kurang relevan sih. Ini nanti bisa kembali di sini ya. Jadi mungkin kalau melihat yang tadi di web, ini saya bagi aja ya untuk insertion-nya aja. Insert sama select, kemudian bisa start transaction sampai commit, kemudian sama rollback. Ada 3 kesempatan, teman-teman. Silakan. Silakan.
Wah, boleh. Yang pertama hanya insert sama select saja. Baru yang kedua nanti yang ini ya. Challenge selanjutnya yang ini teman-teman, yang start transaction sampai commit. Kemudian yang kedua yang rollback-nya. Kalau tadi kan kita pakai save point ya, yang ini kan berbeda. Nah, biar teman-teman dapat gambaran tuh kalau pakai save point dan tidak ya. Tapi kita tadi tes ya, di saya tadi commit-nya lebih ini ya, lebih diutamakan. Bebas, tipe datanya bebas. Yang penting untuk mengcover ini aja ya, datanya NIM, nama, sama alamat. Boleh, silakan Mbak. Saya stop dulu ya. Silakan. Di copy aja. Kalau apa bisa di copy, silakan Mbak. Waduh, Bandung itu kopi ya? Enggak, saya nggak ngecek tuh. Oh iya, Bandung. Kalau terlalu bersemangat. Oh iya, itu Bandung. Nggak apa-apa, terus. Iya kan, buru-buru. Oke, silakan ya Mbak, nama sama NIM-nya ya. Sampai situ aja nggak apa-apa. Sudah. Kemudian jalan selanjutnya yang itu teman-teman yang di bawahnya ya, komitnya ya, yang ada komit yang di sini. Saya yang ini ya. Bentar. Yang di web aja, yang di sini, yang ini saya kopikan. Ini ya, saya taruh yang di chat, yang di bawah sendiri. Nah, itu di copy aja, teman-teman. Makanya kadang saya ini aja, teman-teman, biar nggak repot nge-typing, tapi teman-teman yang penting dapat konsepnya, gitu. Tidak jarang ada risiko typo juga, yang kadang-kadang agak menghambat. Silakan yang ini ya, start transaction, insert, kemudian di commit dulu, baru nanti tantangan selanjutnya yang di bawahnya ya, yang rollback-nya. Rollback-nya agak banyak sih. Sedikit. Silakan teman-teman. Ada yang sudah? Hah? Ada yang lain? Silakan. Iya. Yang udah. Ada lagi nggak yang lain yang mau coba? Boleh, silakan. Masa Mbak? Silakan ya, saya belum begitu hafal, tapi nggak apa-apa, silakan. Masa hafalnya cuma yang di baris-baris depan? Mungkin yang teman-teman yang di belakang. Silakan. Teman-teman yang di belakang gimana? Ada masalah tidak untuk sampai di poin ini? Transaction, commit, kemudian ada save point dan rollback. Silahkan, mau coba tidak? Di copy aja itu yang di kode webnya, biar lebih cepat. Boleh, silahkan. Ada yang mau coba? Ada? Mas siapa tuh? Oh. Garu-garu kepala saya kira mau nyobain. Gatel mau mencoba gitu loh. Gatel mau presentasi gitu. Silahkan. Ada yang mau coba nggak yang ini? Boleh? Ya udah nggak apa-apa nih, karena berhubung tidak ada yang mencoba, yang sudah boleh lagi deh, tinggal 2 ya. Jadi tinggal transaction sama rollback 2. Silahkan. Yang ini komitnya belum? Yang dari start transaction itu, yang di atasnya perintah rollback itu bisa. Yang ini ya, yang start transaction dulu, baru nanti yang rollback boleh deh ganti temen ya. Silakan. Saya stop dulu ya. Oh, udah boleh. Sebentar ya, saya stop. Udah stop belum? Silakan. Bisa share screen. Silahkan. Sudah? Udah ya? Dari atas dulu, Mas. Ya, Oke. Gini doang gampang tuh. Ini kan berarti dari insert ya, Bu?
Dari ya. Insert udah. Sudah. Dari Seleknya sudah. Dari itu aja start transaction. Oh ya. Di bawah. Ini insertnya beda ya, Manabila nih alamat bukan Bandung. Oh iya, benar-benar. Makasih. Terus ini start kita start transaction, terus insert data baru di mahasiswa itu ada si Jaka dari Kalimantan dengan NIM tersebut. Terus kita commit. Very okay. Kita start transaction lagi. And then terus transaction, terus kita masukin data baru lagi, si Fitri dari Surabaya dengan NIM belakang 11. Terus kita select all, jadi kayak gini. Ada 6 ya? Iya. 6 data dulu ya? 6 data, ya. Kemudian di rollback, jadi terus kita rollback lagi. Balik ke 5. Commit si Fitri yang hilang. Ya, 5 data ya. Terakhir yang di Jaka tadi ya teman-teman ya. Ini yang simple. Jadi kita nggak usah pakai save point ya tadi ya. Kita pakai commit. Gitu. Nah ini ya praktikan kita. Ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman untuk sampai pokok bahasan di pertemuan 4 ya. Saya balik ya tadi, maaf ya, 7, 6 baru ke 4. Hari ini banyak ya SBD-nya sampai ke 4. Iya gitu. Ada yang masih bingung tidak sampai sini dulu? Masih bingung tidak? Kemudian yang kemarin teman-teman pertanyaan yang diajukan itu ya terkait dengan kemarin teori ya, kan kemarin teman-teman ada pertanyaan tuh terkait soal teori ya. Kita ada list kemarin itu sebentar, saya bikinnya di sini ya, lupa. Ini ya yang kemarin teknisnya ya. Oke. Nah, kemarin teman-teman ada pertanyaan ya terkait dengan teknis. Oke, silahkan ini dulu ya, mungkin minta perhatiannya karena terkait dengan ujian. Untuk SBD kita terkait teknis ya, kalau untuk soal ya teman-teman ya, agak mix ya, mungkin sama praktikum. Untuk praktikum, saya konfirmasi, ini yang opsi yang kedua ya, soal UTS mini project ini sekalian mencakup praktikum. Saya konfirmasi ya teman-teman ya, ternyata informasi dari Bu Helena, kita nanti teman-teman live ya. Jadi datang offline, kemudian langsung mengerjakan, langsung setoran. Itu praktikumnya. Jadi praktikumnya itu tidak sama ternyata setnya. Tadi saya konfirmasi kan tadi pagi itu ternyata untuk opsi kedua opsi tawaran teman-teman tidak berlaku. Mohon maaf ya. Jadi kan kita include ya. Tadi include itu ternyata opsinya live ya. Jadi nanti teman-teman datang offline mengerjakan gitu ya, boleh mungkin kalau bawa ini sendiri nggak apa-apa, bawa laptop nggak apa-apa, yang penting nanti mengerjakan kemudian setoran pada saat itu juga setelah selesai jam itunya, waktu ujiannya gitu. Karena tadi dibilang live itu maksudnya gimana gitu, saya tanya ke Bu Helena ya, maksud live itu seperti apa Bu gitu. Ternyata benar pemahaman saya, kalau pemahaman saya gitu, jadi nanti teman-teman datang ya ujian gitu di lab, kemudian mengerjakan. Setelah itu setoran jawabannya sih langsung pada saat itu. Kalau biasanya kan kita ada waktu gitu ya untuk nanti misalkan submit nanti malam dan sebagainya. Nah di sini enggak, karena ada waktu ujiannya, jadi diminta teman-teman tuh live tuh dalam artian di waktu range waktu ujiannya, nanti setelah waktunya memang waktunya ya sudah maksimalnya di waktu ujian itu bisa submit gitu sih, gitu teman-teman maksud live-nya itu. Jadi nanti silahkan ya disiapkan, kira-kira kalau tidak nyaman dengan komputernya lab bisa membawa sendiri gitu ya. Nah nanti silahkan nanti untuk mengerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ya setelah selesai dari ujiannya gitu, langsung gitu. Kayaknya sih kalau melihat yang sudah paling nanti teman-teman dibuatkan kayak biasa, segmen itu nanti bersisa biasa. Tapi intinya teman-teman diminta untuk datang gitu. Maksudnya kayak kita
model ujian ini. Jadi datang orangnya, kemudian mengerjakan gitu ya, kemudian nanti dikumpulkan. Maksudnya, kalau biasa kan kita masih ada tenggat waktu dan sebagainya ya kalau ternyata saya nanyakan apa ya opsi teman-teman ya yang mau input barengan dengan SDD teori itu tidak berlaku, maaf ya, tidak laku tawaran teman-teman. Jadi kita opsi ke live itu sudah dimintain gitu, jadi dari mintanya live itu kami untuk mengerjakan langsung gitu. Berarti materinya tetap sampai ya, fungsinya saya belum ada rilis ininya sih teman-teman. Takutnya nanti kalau secara konseptual sih itu ya yang sudah diberikan ya. Jadi juga yang materi-materinya terkait yang tadi diberikan. Tapi nggak tahu ya. Kalau saya biasanya gini, misalkan ujian pun ya nggak apa sih kalau open gitu. Yang penting kan kerjanya jadi gitu. Kalau kelas saya itu biasanya itu saya nggak terlalu strict ya. Yang penting kan hasilnya jadi gitu. Tapi nggak tahu ya nanti. Tapi ini kalau misalkan itu pun kebijakannya nanti berarti berlaku untuk kelas saya ya. Jadi nanti di saya nanti nggak kayak nanti kayak termasuk kayak tulisan di teori itu kan by default definisi dari tim kelas kita ya, jadi kita definisikan sendiri untuk penugasan itu kan secara detail seperti ini gitu. Kalau saya biasanya gitu spesifikasi biasanya saya lebih suka ya terserah kelas kita gitu ya, maksudnya ada ininya ketentuan sendiri tapi by default kita mengikuti aturan ya karena dia minta nama aja. Jadi teman-teman saya minta tolong mungkin mohon maaf ya, jadi harus untuk hadir dan juga mengerjakan. Kalau keberatan dengan kondisi isi yang dilihat silahkan dibawa. Yang penting mungkin nanti insya Allah sih kalau seperti biasanya untuk open aja sih nggak apa-apa. Yang penting nanti resanya jadi teman-teman nggak keberatan harus ngapal codingnya juga kan. Nanti bisa yang penting dari kasus teman-teman bisa solving ya. Karena kan tidak sama persis juga biasanya. Silakan. Yang praktikum itu nggak kelompok sih. Yang praktikum indif mas, kan sendiri-sendiri ngerjain terus disetorin kan. Nah, yang tadi yang kebijakan tim berarti berlaku untuk kelas teori ya. Yang tim yang kelas teori kalau ini kan udah dibikin ini ya submissionnya ya, submitnya. Kalau berarti kelas teori kalau kelas teori kayaknya kalau memang sudah ada submitnya berarti tidak juga apa tapi nanti ini ya tadi saya belum fix ya soalnya belum fix untuk pengumpulannya tapi sudah ada pengumpulannya gitu. Kalau saya mikir kalau udah setor kan ya nggak usah repot ini ya udah terus ya mungkin untuk kelas kita sementara berlaku seperti itu dulu ya nanti jadi nanti untuk kelas teori teman-teman yang penting setoran saja di list gitu ya, dan itu nggak usah double duplikasi untuk perwakilan saja. Biasanya itu saya mintanya perwakilan saja, tapi jangan lupa kalau timnya ya dimasukkan. Tiba-tiba nanti misalkan ada yang protes belum masukkan, ada yang kosong kasihan gitu. Kalau memang ada timnya silakan didata ya teman-temannya nama sama nimnya terutama. Itu aja sih sementara itu sih. Kalau untuk yang lain mungkin ada yang ingin dikonfirmasi dulu ya. Sekarang itu dulu sih infonya. Untuk detail UTS-nya ya kayaknya sih itu. Untuk teori soalnya kayaknya belum ada info ini sih. Jadi untuk sementara itu dulu deh. Nanti kita coba lihat update-annya itu gimana. Berarti waktu ujiannya sesuai dengan SKS? Biasanya sesuai dengan jadwal pertemuan ya kalau di kita ya. SKS ya. Kalau kita tuh apa sih? Praktikum berarti jam 10 ya sampai 11.40 ya. Nah, itu. Gimana?
takutnya ada bersamaan ya. Takutnya ada beberapa ya kemarin itu. Harusnya sih kalau memang itu untuk mengganti ini ya tidak ya. Harusnya dia punya standar sendiri. Jadwal resmi kalau itu nanti menyalahi kan. Nanti coba dilihat dulu ya. Nanti kita, saya kalau di tempat saya biasanya itu, jadi kita saling diskusi ya. Maksudnya saya tidak akan memaksakan soal juga. Maksudnya saya memberikan kebebasan dukungan teman-teman, kasih masukan juga boleh, tapi nanti saya diskusi. Jadi untuk sementara kayaknya kita terima dulu ya. Nanti kita lihat progresnya. Katakanlah nanti misalkan ya ada hal-hal seperti kelebihan dia 14 ya kalau gitu ya kelebihan itu nanti saya consider di kelas kita gitu nanti saya yang kontrol untuk kelebihan jamnya dan sebagainya itu ya jadi nanti di saya yang ini nggak apa-apa kan yang koreksi juga di saya sendiri jadi tenang aja maksudnya kalau di saya gitu yang penting tuh bukannya gimana ya bukannya teman-teman tawar menawar tapi kan ini juga kebijakan kita masing-masing ya jadi kita bisa inilah teman-teman bisa berdiskusi kalau sama saya biasanya kayak gitu kalau saya tuh itu ya saya berharapnya tahu Mbak tapi biasanya ini apa kita tiba-tiba di plotting gitu jadi kadang saya nggak tahu kayak kemarin itu kan saya tiba-tiba dapat kelas D terus ini ganti ya udah dapat kelas B gitu kadang-kadang saya nggak tahu gitu kalau bisa pilih kelas tapi ada namanya tidak kalau ada namanya kalau ada namanya kalau saya gitu sih mungkin jadi mungkin harapan saya makanya saya minta kalau teman-teman kelas saya itu lebih terbuka aja nggak apa-apa karena saya itu bukan tipikalis yang stretch gitu ya tapi di sini kan saya lebih mengedepankan komunikasi ke teman-teman gimana kita saling bisa memberikan yang terbaik oke untuk teknis sementara itu dulu ya nanti kita sembari mengikuti yang resminya di sini tapi overall nanti misalkan ada hal-hal yang kita perlu sesuaikan nanti saya yang ambil alih gitu oke oh ya sama-sama ini berarti saya tutup dulu ya nanti oh ya foto dulu foto dulu ntar saya close dulu deh saya stop share dulu bisa bareng nggak sih foto ya pada foto dulu deh silakan yang lain bisa on cam ya yang lain on cam bisa nggak on cam nah, silahkan ya yang bisa on cam silahkan on cam saya tunggu dulu deh Ibu di atas aja Bu ya nggak apa-apa silahkan yang bisa join oke, saya hitung mundur ya Hai guys 5, 4, 3, 2, 1 oke terima kasih sebentar saya save dulu oh iya sorry bentar ya teman-teman ya oke terima kasih banyak ya untuk kelas kita hari ini silahkan nanti bersiap ya mempersiapkan diri untuk UTS-nya semoga kita semua diberi kesehatan ya untuk bisa menempuh UTS dengan lancar nilainya juga optimal saya pribadi mohon maaf ya belum sempat sampai nyelesain koreksi saya mohon maaf ya karena kalau kelas saya sebenarnya harapan saya tuh kadang ini ya sudah selesai koreksi gitu kita bisa bahas tapi berhubung karena minggu-minggu ini sedang ada banyak kegiatan jadi saya mohon maaf belum bisa memberikan feedback tapi semoga pembahasan kita bisa memberikan tambahan knowledge ya atau ilmu buat teman-teman semua saya pribadi mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata dan juga mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di teman-teman saya pribadi mohon maaf sampai jumpa ya nanti berarti setelah UTS-nya juga ketemu sih, UTS juga ketemu. Nanti kalau misalkan ngawas ya, UTS-nya, iya,
ada ini bukan? Ada perubahan itu enggak sih? Enggak, maksudnya tatap muka atau ini? Tatap muka itu enggak usah. Ya udah nanti gampang aja. Enggak, kalau kelas B kayaknya di saya terus deh. Kayaknya saya. Teori sama itu saya. Oh iya, ibu mau ngajak kelas 3 Bu. Pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman ya. Hati-hati di jalan. Dan mungkin kalau saya lebih suka ini ya, apa, bisa ketemu kayak gitu. Jadi teman-teman ada kurang atau gimana bisa langsung ke saya gitu. Dan juga lebih sering ada interaksi. Makanya sama kelas D itu lebih suka datang beneran. Anak-anak kelas D lebih suka kita offline ya. Kecuali misalkan ada program nanti kita nggak bisa offline. Kalau gue ada orang kerja sama gitu. Jadi teman-teman mungkin tidak bisa selalu ini ya. Kalau sama saya biasanya karena teman-teman request biasanya offline gitu. Makanya kalau saya lebih suka interaksi ini. Jadi teman-teman kurang apa gimana nanti kita bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih jalan. Semoga sehat selalu. Silakan pulang. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Ya, hati-hati ya semuanya. Terima kasih. Untuk terapi ya SBB itu perlu bikin tabel di jadi langsung aja semua. Langsung aja di syuting aja. Hati-hati ya. Saya juga kadang-kadang nggak enak teman-teman, maksudnya jatuhnya kadang-kadang ini ya mungkin nggak terlalu usianya gapnya terlalu jauh, jadi saya agak-agak nggak enak gitu loh. Berasa kayak nggak ini banget. Hati-hati ya. Terima kasih banyak teman-teman, hati-hati ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan nggak? Tadi sudah. Oh ya udah. Tadi soalnya ada masnya yang bilang ada yang ketinggalan ya. Ini nggak ada. Kalau misalnya offline semua itu Nggak ada sekarang. Kemarin sudah dapat ini belum? Sebentar. soalnya kalau misalnya Ada ini. saya nggak ngepost lagi gitu. Oh udah. Saya kan nggak post gitu. Ibaratnya kalau misalnya sampai UTS, saya nggak lanjut postnya, pulang saya ke rumah. Bentar. Sudah kemarin itu ada yang skripsi apa ya? Benar ya? Saya kok itu sudah dapat belum ya? Yang teknis ujiannya yang 2021 itu paper basic. Dia kan katanya untuk apa ya? Nah, itu sih. Nggak ada kayak misalnya perubahan yang dari kan habis tes kan yang offline gitu kan 2020 satunya bahasa ya belum ada perubahan lagi. Sementara di situ dulu nanti saya jalurnya naruh di mana ya? Ada sih tapi saya kalau yang itu udah lihat juga. Oh iya, terima kasih ya Mas Ketua, hati-hati. Karena saking banyaknya itu kali kadang grup. Nah ini ngomong. Mbak siapa? Yulfa. Mbak Yulfa Farisa tadi ya. Nah kalau saya nggak ketemu kan apa? Iya, itu offline ya. Nanti ujiannya dong. Untuk yang apa SDT itu nanti saya lihat dulu ya teori, tapi kan sudah ada soalnya. Nanti kalau memang itu kebijakan personal, buatnya maaf ya bisa terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih ya, hati-hati. Waalaikumsalam.